Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Rahmatia Bakri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning insight dari pada The Live topik ketiga tentang peran orang tua dalam membangkitkan fitrah seksualitas. Ini merupakan materi pendidikan seksualitas di zona 7 kelas Bunda Sayang Batch 6 Institut Ibu Profesional. Pada usia 7 sampai 10 tahun ini adalah tahap anak sudah mau diajarkan sholat. Ini adalah dalam tahap 7 dan sampai 10 tahun 7 adalah tahap anak dikenalkan dengan sholat. Karena itu disinilah masa persiapan akil balik. Jadi di sini pada usia 7 tahun ini barulah anak diajarkan untuk menutup aurat. Pada tahap usia 7 sampai 10 tahun adalah tahap praakil balik. Pada tahap ini anak sudah mau diajarkan sholat. Karena itu pada usia inilah kita melatih anak untuk menutup aurat secara sempurna. Dan juga anak diajarkan etika minta izin untuk memasuki kamar orang tua pada 3 waktu, yaitu sebelum subuh, sesudah zuhur, dan sesudah isya. Pada waktu-waktu tersebut anak perlu minta izin, mengetuk pintu, mengucapkan salam untuk memasuki kamar orang tuanya. Jadi di usia 7 sampai 10 tahun ini juga berarti anak sudah dipisahkan dari tidurnya dari kamar orang tua. Jadi pada usia 7 sampai 10 tahun ini orang tua menjadi role model bagi anaknya. Ibu menjadi role model bagi anak perempuannya, dan ayah menjadi role model bagi anak laki-lakinya. Dan pada usia ini seharusnya seorang perempuan menganggap ibunya sebagai sosok idola, dan anak perempuan menganggap ibunya sebagai sosok idola, dan anak laki-laki menganggap ayahnya sebagai sosok idola. Di usia 7 sampai 10 tahun ini juga anak dilatih untuk menjaga kebersihan alat kelaminnya dengan menjelaskan, bagi anak perempuan menjelaskan tentang haid dan tata cara membersihkannya, atau mengajarkan fikih nisa, fikih wanita. Dan bagi anak laki-laki diajarkan tentang fikih secara keseluruhan, terutama di bab toharoh. Karena itu pada usia 10 sampai 14 tahun ini anak mulai mendapatkan pendidikan seksualitas sesuai dengan gendernya. Jadi anak harus mengetahui apa itu peran dan fungsi alat kelaminnya, bagaimana juga tentang informasi-informasi tentang seks, juga bagaimana fenomena yang terjadi tentang penyimpangan seksual atau juga tentang kejahatan seksual yang terjadi pada usia 10 sampai 14 tahun ini. Tidak mengapa anak diberikan informasi tersebut, karena memang anak sudah mampu berpikir lebih secara logis dan kritis. Dan kita tidak perlu khawatir jika daripada anak mencari atau mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas. Dan untuk saya sendiri, ketika usia sulung saya berusia 11 tahun, saya memang sudah memberikan buku ensiklopedia yang ditulis oleh tim Yayasan Kita dan Bu Hati, atau yang ditulis oleh Ibunda Eli Risman. Di situ informasinya sangat jelas dan padat, dan sesuai dengan agama Islam. Dan saya merasa itu adalah aman untuk anak, karena hal itu, informasi tersebut memang dibutuhkan oleh anak. Apalagi saya mengkhawatirkan jika anak sulung saya itu mengalami balik sebelum dia berusia 12 tahun. Seperti itu. Karena pada usia 15 tahun ke atas anak diharapkan sudah akil balik, maka
Di usia 10-14 tahun ini anak juga dididik kemandirian. Bagaimana anak mampu mengetahui bagaimana cara mencari nafkah untuk laki-laki, dan bagaimana untuk anak perempuan, bagaimana dia cara mengatur rumah tangga, bagaimana cara merawat anak. Seperti itu. Dan pada usia 10-14 tahun ini juga anak juga diajarkan bagaimana mengatur keuangannya sendiri. Disinilah perlunya anak untuk mengetahui tentang ilmu mengelola keuangan. Seperti itu kita bisa mengajarkannya. Dan juga kita pada usia 10-14 tahun ini orang tua memisahkan tempat tidur anaknya. Di usia 15 tahun ke atas diharapkan anak sudah akil balik. Jadi jika anak sudah akil balik, maka dia sudah menjadi orang dewasa awal, dan diharapkan anak sudah memiliki tanggung jawab dan kemandirian yang mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai laki-laki sejati, atau memiliki peran keayahan dan atau peran sebagai perempuan sejati untuk anak perempuan. Jadi untuk usia 15 tahun ke atas ini anak sudah tidak dianggap sebagai anak lagi, tapi sebagai mitra orang tuanya. Jadi demikian betapa pentingnya peran orang tua dalam membangkitkan fitrah seksualitas anak. Dan ini menjadi sangat krusial karena orang tua harus mampu menjaga anaknya dari pengaruh lingkungan yang bisa menyimpangkan fitrah seksualitas tersebut. Demikian insight yang saya dapatkan dari topik ketiga, peran orang tua dalam membangkitkan fitrah seksualitas, yang disampaikan pada Parade Live Zona 7 materi pendidikan seksualitas kelas Bunda Sayang batch 6 Institut Ibu Profesional. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ya oleh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rahmatia Bakri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.